Oke, hello everybody. Hari ini kita mau belajar tentang kalor. Kalor ini akan berhubungan dengan namanya termodinamika. Nah, untuk menguasai kalor, yang kamu harus mengerti sebelum kita ke rumusnya adalah satuannya, kalori dan joule. Satu kalori itu 4,2 joule. Seperti sama juga 1 kilokalori itu adalah 4,2 kilojoule. Oke, dan di sini kita akan menggunakan namanya Q. Q ini adalah kalor. Jadi untuk yang bagian paling yang pertama adalah kalor jenis. Kalor jenis ini simbolnya C kecil sama dengan Q atau kalor dibagi M massa delta T. Kapasitas kalor itu sama. Dia tapi C besar sama dengan Q dibagi delta T. Untuk perubahan wujud, Q sama dengan massa dikaliin koefisiennya. Koefisien untuk berubah wujudnya atau laten. Koefisien ini jadi kalau misalnya kalau dia melebur itu berarti ada dikasih koefisien leburnya. Kalau dia menguap ada lagi. Misalnya dikasih konstan atau mungkin itu sudah ada konstannya. Tapi biasanya ini kalau perubahan wujud itu dia tidak ada hubungan dengan delta T lagi. Karena suhunya akan sama, tapi zat itu atau benda itu sedang berubah misalnya dari air menjadi padat atau dari cair menjadi uap. Konsep yang kedua ada pemuaian. Pemuaian ada panjang, luas, dan volume. Kalau panjang, rumusnya simple. Delta L sama dengan alpha dikali L0 delta T. Jadi alpha ini koefisien muainya dia, satu dimensi, dikaliin panjang awal, dan di delta T ya berarti perubahannya, pergantian suhunya. Ini konstan. L cuman berarti kan L0 ditambah delta L, berarti L0 ditambah alpha L0 delta T. Kalau kita L0 nya kita keluarin berarti 1 plus alpha delta T. Untuk luas A sama dengan A0 dikaliin 1 plus 2 alpha delta T. Jadi kalau mau dihafalin gampang, bedanya cuma ini satu, kalau itu panjang kan. Kalau panjang ini cuma ada satu. Dia ada panjangnya satu. Kalau misal luas dia ada dua di sini. Untuk volume V sama dengan V0 1 plus 3 alpha delta T. Kan jadi ini 3. Ini 1, ini 2. Panjang 1 dimensi, berarti koefisien cuma 1. Luas itu 2 dimensi, berarti dia 2. Kalau volume ini 3 dimensi, berarti ini 3. Itu cara paling gampang untuk nghafalinnya. Dan konsep yang ketiga itu ada perpindahan kalor. Perpindahan kalor. Ini ada 3. Yang pertama adalah konduksi. Konduksi bisa dibayangin kalau aku punya batang besi seperti ini, terus aku bakar di sini kan, ini aku bakar. Nah panasnya itu kan dia kan bergerak. Lama-lama di sini juga suhunya akan naik, ya kan. Jadi konduksi adalah perpindahan panas atau perpindahan kalor. Kalau barangnya tuh dia bersentuhan secara fisik. Jadi benda padat dengan benda padat. Sama juga kalau misalnya ini ada dua macam besi atau 3 macam besi yang digabungin jadi satu. Rumusnya
adalah delta T sama dengan delta X K dikali A dikali ini. Aku juga nggak hafal sih sebenarnya, jadi aku juga sangat baca. Dimana delta X itu adalah jarak, ini aku hapus dulu biar nggak terlalu ribet. Jadi delta X itu panjangnya ini, ya kan? Dan A itu adalah, kalau kita potong betang besinya mungkin nanti akan seperti ini, kan? Jadi dia ada permukaannya. Nah, ini tuh A-nya. K itu adalah koefisien konduksinya. Dan ini adalah perpindahan kalornya. Oke, keduanya adalah radiasi. Ya, radiasi kalau misalnya ada titik panas di sini, ya kan, dia dipisahkan oleh udara. Nah, lama-lama kalau kamu punya barang di sini, suhunya dia akan naik juga kan. Misalnya kalau ini lampu, ini kamu taruh tanganmu aja, lama-lama tanganmu bakal panas, atau lilin juga. Itu semuanya radiasi. Jadi dia dihantarkan oleh udara. Rumusnya adalah I sama dengan H dikaliin A dikaliin delta T. H ini koefisien radiasinya, dan A itu adalah luas dari barang yang, jadi luas barang ini adalah A yang dia terkena dengan radiasinya. Yang terakhir ada konveksi, kayak kompor itu konveksi, ya kan? Kompor itu, jadi misalnya ini ada kompornya, kamu punya panci di sini, dan ini ada airnya. Nah, yang panas ini kan lama-lama airnya panas di sini. Yang di sini sedangkan airnya dingin. Nah, ini mereka akan saling bertukaran. Lama-lama jadi yang dingin akan turun ke bawah, dan yang lebih panas akan turun ke atas. Yang dingin akan dipanaskan, dan dia akan saling muter aja. Ya, contoh kedua mungkin kalau misalnya kalian punya oven, ya kan? Kalau oven itu juga sama. Jadi ada sumber panasnya. Misalnya ada sumber panasnya, ini ada kipasnya. Nah, ini kan udara yang panas akan diputar di sini. Nah, ini juga konveksi. Ya, sorry gambarnya jelek ya, tapi ya semoga kebayang ya. Konveksi itu dia ada perputaran cairan atau gas. Rumusnya itu adalah P sama dengan E dikaliin konstanta Stefan dikaliin A dikaliin T pangkat 4. Di sini ada ini konstan ini. Ini rumusnya 5,67 10 pangkat min 8 watt dibagi M kuadrat Kelvin. Jadi T-nya di sini juga harus Kelvin ya. N juga konstan, dan A itu adalah luas dari barang yang terkena liquid, cairan atau gas itu. Jadi kalau A di sini di panci ini, ya ini semuanya ini A, ini A. Berarti kalian harus cari luas panci yang berhubungan dengan air ini. Kalau oven juga sama. Berarti cari tahu luas permukaan oven yang terkena udara yang panas ini. Ini juga adalah A.
Yang paling terakhir ini udah nggak muat, aku taruh sini aja deh. Sebelum kita lanjut, itu adalah asas black. Dimana kalau misalnya kita punya dua atau lebih barang atau zat yang saling berinteraksi dan suhunya berbeda, itu pasti ada barang yang dia menyerap, jadi kalorinya dia serap, dan ini harus sama dengan kalor barang yang dia lepas. Karena kalor itu adalah energi, dan energi itu tidak bisa dihancurkan maupun dibuat dari apapun itu. Ya kan, jadi energi kan tidak bisa dibuat dan tidak bisa dihancurkan. Jadi kalor atau energi yang dia serap pasti harus dilepas oleh suatu zat itu. Jadi misalnya ada dua barang yang panas pasti akan melepaskan kalor, yang lebih dingin akan menyerap kalor. Oke, itu aja rumus yang bakal kita pakai untuk ngerjain kalor. Nextnya kita akan langsung ngerjain beberapa soal biar kebayang ke depannya untuk ngerjain kalor itu seperti apa.